Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama aku Azkal Maulidi. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Serta teman-teman dan juga keluarga dijauhkan dari wabah yang semakin hari semakin gak jelas dan semakin ganas. Apa sih wabah itu? Ya, COVID-19. Di kesempatan pada malam hari ini, aku mau membawakan sebuah kisah, di mana kisah ini dialami oleh, sebut saja namanya Friska. Jadi dia mengunggah di akun Twitternya. Jadi nanti kalian bisa langsung baca cerita ini di tweetnya Friska ya, @friskavida. Nah, sebelum ke ceritanya, buat teman-teman yang suka video-video seperti ini, silahkan like video ini, dan juga teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor ataupun konten-konten horor lainnya. Serta teman-teman share juga ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian juga tahu bahwasanya banyak cerita-cerita horor yang dialami oleh teman-teman seperti itu. Langsung saja ke ceritanya, tidak usah basa-basi. Udah siap belum? Kalau emang udah siap, sebelum tengah malam jangan tonton sendirian. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Vika. Ini tweet pertama aku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata nantinya, soalnya baru belajar bikin tweet. Jadi ini pengalaman pribadiku pada tahun 2016. Kala itu aku masuk semester 2 kelas 11 sekolah menengah kejuruan. Dengan kelas 11 diwajibkan prakerin atau praktek kerja industri. Di sini aku bersama teman-temanku pada sibuk milih tempat prakerin. Sebenarnya ada juga pilihan dari sekolah, namun aku ingin cari pengalaman keluar kota. Akhirnya aku mencoba pengajuan prakerin di Pasuruan. BTW alamatnya aku di Kota Batu ya. Jadi perjalanan ke Pasuruan sekitar 2 jam. Tempat prakerin ini bergerak di bidang percetakan, dan ini rekomendasi dari saudara aku yang ada di Pasuruan. Setelah dapat ACC dari pemilik percetakan ini, akhirnya aku berangkat bersama temanku, sebut saja namanya Natalia. Karena teman-teman yang lain tidak mau ikut prakerin ke Pasuruan karena lokasi jauh dan tidak dapat izin dari orang tua, akhirnya cuma kita berdua yang jadi prakerin di Pasuruan. Kita berangkat berdua bersama kedua orang tuaku dan salah satu guruku yang ditugaskan untuk meminta izin ke pemilik percetakan tersebut. Setelah sampai, aku pun langsung suka karena di sana ternyata juga banyak anak prakerin, tapi sekolahnya di Pasuruan. Jadi aku pikir bakal dapat banyak temen nih. Lama kita di sini hanya 4 bulan saja sesuai ketentuan dari sekolah. Dan di sini kita ternyata dapat mes atau kamar gratis buat anak prakerin. Kamarnya lumayan kecil, tapi muat buat 2 orang, dan di situ ada cuma 2 kamar. Kamar tersebut ada di belakang tempat prakerin kami. Tapi anehnya kamar yang sebelah kiri ini terlihat sangat berantakan dan tidak tertata rapi. Banyak debu dan sangat tidak terawat. Jadi kurang lebih seperti ini ya Dena dari tempat Friska dan juga temannya prakerin. Jadi kalau kita mau menuju ke kamar mes itu harus melewati lorong cucian ini. Di situ aku udah ngerasa gak enak karena tempatnya gelap banget. Walaupun siang itu terasa ngap setiap melewati lorong itu. Hari pertama kita prakerin di sana lancar-lancar aja. Kita dibimbing sama kakak yang kerja di sana. Ada 3 orang
di ada 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk teman prakerin kita ada 3 orang, jadi total satu toko 11 orang, termasuk aku dan temanku. 1 minggu di sana kita masih betah dan senang karena udah mulai akrab sama teman-teman dan kakak-kakak pembimbing kita. Walaupun setiap malam kita merasa ada yang aneh di kamar kita, kita masih diam, tidak berani menceritakan satu sama lain. Minggu kedua tiap malam makin ada gangguan, seperti suara anak kecil lari-lari di depan, terus anak kecil tertawa, dan hawa kamar setiap jam 12 ke atas itu makin gak enak, kayak pengap. Sering banget tiba-tiba seperti ada yang meniup belakang leher, dan itu kita rasakan. Jadi gak aku saja yang ngerasain seperti itu. Dan tiap malam kalau kita mau ke kamar mandi itu selalu berdua, gak pernah sendiri, karena benar-benar takut. Apalagi harus melewati kamar-kamar yang bersebelahan sama kamar mandi itu. Dan di sana awalnya benar-benar suram banget. Dua kamar yang ada di sebelah kamar mandi itu selalu dikunci. Jendelanya warna hitam, gak ada penerangan sama sekali. Sekalipun kita coba ngintip, itu benar-benar gelap, benar-benar gak kelihatan isi dari kamar tersebut. Jadi kalian tahulah kalau kamar yang lampunya mati, buat kalian yang suka ngekos nih, yang punya kosan, kamar sebelah kalian tuh lampunya dimatiin, gimana kalian bisa lihat ke dalam gitu loh, kalau tidak ada pencahayaan sama sekali dari luar ataupun dari dalam. Oke, kita lanjut ya. Dan ditambah lagi setiap mandi aku selalu ngerasa ada yang ngawasin, dan aku cuma bisa berdoa saja. Natalia temanku sebenarnya gak peka terhadap sesuatu, dan dia kalau melamun itu sering kesurupan. Jadi aku selalu ingetin biar dia gak keseringan melamun. Gangguan demi gangguan tiap malam semakin parah. Ketika kita udah 1 bulan di sana, suara kamar sebelah yang seolah-olah benda jatuh, ada benda jatuh atau apalah, anak kecil yang berlari-lari atau tertawa hampir tiap hari. Tapi aku selalu bilang gini, kalian gak apa-apa main-main, tapi jangan ganggu kita ya. Kita cuma mau cari ilmu di sini. Setelah itu gangguannya pun hilang. Lah, pada suatu hari aku sedang datang bulan, dan itu sekitar jam 8 malam. Kebetulan Natalia shift malam dan aku di mes sendirian. Ketika aku sendiri di mes dan harus ganti pembalut ke kamar mandi, aku udah ngerasa kayak ada yang ngikutin. Tapi aku pikir itu cuma perasaan aku aja. Aku coba berpikir positif, aku cuci sampai bersih, dan aku keluar kamar mandi. Ketika jalan mau ke kamar, tepat di depan rumah nenek pemilik percetakan, aku sekilas melihat siluet di pohon yang ada di bawah. Dan beneran, setelah itu aku mendengar sangat jelas suara kuntilanak. Tertawa sangat kencang banget, dan itu terasa sangat dekat banget di telingaku. Dan di sini aku kaget sampai bekas cucian pembalutku jatuh ke bawah, dan aku langsung lari ke kamar. Dengan jantung yang deg-degan, keringat dingin, karena baru pertama ini aku mendengar suara yang sangat jelas dan sosok siluet itu. Kalau diingat-ingat masih suka terngiang banget sih suaranya pas lagi ketawa. Setelah di kamar aku cuma rebahan aja dan nunggu Natalia pulang. Hari besoknya entah kenapa badanku demam tinggi, dan aku terus menggigil padahal cuaca sangat panas waktu itu. Sehingga aku harus izin ke yang punya percetakan kalau aku gak bisa masuk prakerin hari itu karena sakit yang mendadak.
Akhirnya Natalia gantiin aku shift pagi waktu itu. Ketika Natalia sudah berangkat, aku pun coba tidur. Sekitar jam 10 aku tidur. Dan tiba-tiba aku gak bisa gerak sama sekali. Aku coba teriak-teriak, malah gak bisa. Dadaku sakit banget, kayak gak bisa nafas. Aku cuma bisa istighfar, berharap ada yang nolong. Ketika aku istighfar, aku dikagetkan dengan suara anak-anak. Dan suara itu kayak sedang tertawa, terbahak-bahak dan berlarian. Kemudian dari kejauhan aku melihat siluet perempuan dengan dikelilingi anak kecil, laki-laki dan perempuan, sedang berlari-lari mengitari perempuan dewasa itu. Semakin aku lihat, dan tiba-tiba perempuan dengan wajah hancur itu langsung menghadap wajahku, dan aku gak bisa nafas. Aku coba teriak tapi dia ikut teriak, dan aku cuma bisa pasrah. Seketika aku bangun, dikagetkan sama kakak seniorku karena ingin menjengukku dengan membuka pintu kamarku. Aku bangun dengan keringat dingin sekujur tubuh dan aku langsung istighfar berkali-kali. Tapi aku gak cerita sama kakak-kakakku. Cuman aku bilang mimpi buruk aja waktu itu. Tapi mimpi itu benar-benar seperti nyata. Perempuan dengan rambut panjang, acak-acakan, wajahnya hancur, retak-retak dan ada sedikit gosong. Dan dia mengenakan baju warna hitam. Seketika aku tahu bahwa itu adalah kuntilanak hitam. Buat teman-teman yang tahu kuntilanak hitam seperti apa, apakah benar yang dilihat Friska ini kuntilanak hitam? Silakan tulis di kolom komentar ya. Ya, kuntilanak yang paling kuat setahu aku langsung kepikiran waktu buang pembalut kemarin, walau udah kucuci bersih. Dan aku langsung cari-cari pembalut itu, dan alhamdulillah ketemulah di samping pohon, yang aku yakin banget bahwa itu rumah kuntilanak hitam ini. Malamnya aku sudah membaik dan aku mikir bahwa mungkin dia gak terima karena aku buang pembalut itu. Itu juga karena gara-gara aku kaget. Biasanya juga aku buang ke tempat sampah, jadi aku secara gak sengaja gitu. Sedikit mengingatkan teman-teman nih, khususnya buat cewek, jangan buang pembalut sembarangan ya. Dan apalagi yang belum dicuci, karena banyak banget kejadian ataupun gangguan-gangguan dari makhluk gaib cuman gara-gara pembalut aja. Oke, lanjut. Bulan kedua teman kita prakerin, 3 orang udah habis waktu prakerinnya, dan kita dapat ganti 3 teman domisili Pasuruan, tapi jauh dari tempat prakerin. Ketika teman baru kita ini selalu semuanya laki-laki ya. Karena mereka rumahnya jauh dari prakerin, mereka inisiatif untuk nempatin kamar mes sebelah kiri. Mereka bersihkan kamar mereka, rapikan barang-barang yang berantakan, dan ditempatilah kamar sebelah kiri ini sama mereka. Ya, kamar yang tadinya gelap itu. Aku dan Natalia pun sangat senang karena dapat teman. Lah, kita pun lega karena kalau malam pasti gak bakal sepi seperti biasanya. Tapi menurutku ketika temanku ini agak aneh. Mereka pendiam. Ketika malam hari gak seperti waktu di tempat prakerin yang suka bercanda. Ketika aku di kamar lagi nyanyi-nyanyi atau bercanda sama Natalia, mereka selalu ke kamar mengetuk pintu dan bilang, "Jangan rame-rame." Padahal itu hal yang biasa buatku sama Natalia. Hingga suatu malam aku mendengar suara aneh dan bau dupa atau apalah. Aku sama Natalia langsung ke kamar sebelah kiri. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ya, salah satu teman kami kesurupan. Yang satu baca-baca doa atau apa seperti qomat kamit lah, dan yang satunya hanya diam di pojokan. Aku coba tanya sama anak yang di pojokan apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia malah nyuruh kami pergi dan dia menutup pintunya. Sempat kami intip di jendela teman kami yang kesurupan. Kelakuannya seperti King Kong. Dia
mengepal tangannya ke bawah dan berperilaku seperti King Kong. Aku pun takut dan langsung ke kamar. Aku ajak Natalia sholat tahajud dan kami pun akhirnya bisa tertidur dengan nyenyak. Besoknya kami pun ke kamar sebelah, namun sudah kosong. Dan siangnya kami baru ketemu ketiga teman kita itu. Dan secara otomatis aku tanya dong, apa yang terjadi kemarin malam? Jawabannya adalah banyaknya penunggu tempat itu. Setiap ruangan mempunyai penunggu yang berbeda-beda, dan mereka bertiga semenjak kejadian itu semakin menjadi pendiam. Di bulan ketiga kami prakerin, entah kenapa teman kami bertiga itu sudah habis masanya. Seingatku mereka cuma prakerin 1 bulan. 2 hari kemudian kita dapat teman baru, 2 orang laki-laki. Tetapi mereka rumahnya lumayan dekat, jadi kamar sebelah pun kembali kosong. Wah, pada suatu malam diperceritakan kita ada acara, ya syuting pernikahan. Semua orang yang menempati rumah pada ikut ke acara pernikahan. Tinggallah aku berdua dengan Natalia saja. Setelah tutup toko sekitar jam 10 malam, Natalia kelihatan diam dan galau. Aku coba tanya dia dong. Diam saja sepertinya, dan ketika aku tanya, si Natalia diam aja. Sepertinya dia lagi berantem sama cowoknya. Kemudian dia ingin keluar kamar dan duduk di depan kamar. Dan tiba-tiba aku sangat mengantuk. Akhirnya aku pun tertidur. Dan aku terbangun karena mendengar suara tangisan. Ketika aku bangun, Natalia belum juga ke kamar. Ketika aku keluar, Natalia di depan kamar adik pemilik ini sedang nangis dengan tatapan kosong. Dia terus menatap pohon yang ada di bawah. Aku coba panggil-panggil dia dan dia tidak nyaut dan malah menangis terseduh-seduh. Aku sudah menduga kalau dia ini kesurupan. Seketika aku bingung harus apa, karena benar-benar gak ada satupun orang di sini. Aku langsung bacain ayat kursi dan surat-surat pendek, dan aku putar ayat kursi di YouTube dan aku sambil pencet jempolnya. Gak lama Natalia ini seperti kejang dan dia lemas. Setelah dia sadar, dia malah bilang kalau dia barusan tidur dan mimpi sesuatu yang aneh. Tapi dia gak cerita ke aku. Dia bilang kalau badannya sakit semua dan dia langsung tidur. Keesokan paginya dia bangun, tapi dengan wajah pucat dan agak lemes. Aku tanya, "Kamu sakit kan, Nat? Kok pucat banget?" Dia pun jawab, "Enggak kok, aku cuma mau cilok." "Beneran gak sakit?" "Ya udah yuk, nunggu Kang Cilok lewat." Dan kita pun akhirnya nunggu di percetakan persis sebelah jalan raya. Kita enjoy aja nih sambil bergurau, tapi aku ngerasa ada yang aneh nih kayaknya. Tapi aku gak tahu apa. Setelah makan cilok, siangnya Natalia nih sakit perut katanya. Terus dia bolak-balik ke WC, tapi yang keluar cuma air aja. Jelas soalnya dia cuma makan cilok aja waktu pagi. Sampai malam pun dia gak mau makan sama sekali, tapi dia masih kuat ke WC sendiri. Sampai malam ada sekitar 3-5 kali semalam dia bolak-balik ke WC. Dan aku pun ngantuk. Dia gak berani nyuruh aku nganter karena dia takut kalau ganggu aku tidur. Nah, waktu pagi aku bangun, aku lihat dia udah pucat, lemes, dan semua badannya kayak gatel gitu. Aku tanya, "Kamu kenapa gatel-gatel kayak gini?" Dia cuma geleng kepala dan gak jawab apa-apa. Dia udah lemes banget, gak sanggup ngapa-ngapain, dan anehnya gatel di badan ini bentolnya lebar-lebar. Kayak gak wajar gitu sih. Aku hubungilah temanku yang rumahnya deket ini. Aku suruh antar dia ke puskesmas terdekat. Kita kan naik motor waktu itu. Sebelum naik itu Natalia udah pingsan duluan. Kemudian kita bawalah dia ke puskesmas. Di sana dia ditanya dokter, gak jawab apapun, dan dia mandangin aku terus dengan tatapan kosong. Dokter pun gak bisa apa-apa karena Natalia ini gak jawab apapun. Dokter pun tanya ke aku, dia terakhir makan apa, dan aku jawab kemarin makan cilok. Setelah itu gak mau makan apapun karena kalau makan dikit langsung sakit perut ya. Dokternya pun bilang,
apa dia keracunan cilok ya? Spontan aku jawab, kalau dia keracunan kok aku enggak dok? Kan aku juga ikut makan. Dokter pun bingung dan suruh menghubungi keluarga Natalia. Aku pun langsung menghubungi keluarganya Natalia agar cepat menemui Natalia. Ketika nunggu keluarga datang, Natalia mandangin ke langit-langit atap. Dia kayak bengong dengan tatapan kosong. Setelah itu dia nengok ke aku. Aku pun nangis. Lihat Natalia udah seperti dia lagi. Wajahnya udah bengkak dan bentol-bentol seluruh tubuhnya. Dia senyum ke aku sambil bilang, aku mau ikut dia ya. Aku pun nangis dan tanya ke dia, ikut siapa Nat? Ikut siapa? Dia nunjuk tembok depan dan jelas-jelas itu gak ada siapa-siapa, yang ada cuma tembok aja. Aku pun pegang tangannya dan yakinin dia bahwasanya kamu jangan ikut Nat. Pokoknya jangan. Kamu ingat nanti kita kalau lulus mau kerja bareng, kita bahagiain keluarga kita. Masa depan kita masih panjang. Dia cuma senyum dengan tatapan kosong dan aku pun berdoa agar dia bisa kembali seperti semula. Akhirnya kakak sepupu Natalia pun datang dan tanya apa yang terjadi. Aku pun jawab kalau dia habis makan cilok terus buang air terus, dan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi seperti itu. Kakak Natalia pun menghampiri dokter. Dokternya cuma bisa menyarankan rujuk ke rumah sakit saja, yang alatnya lebih canggih daripada di puskesmas, karena dokter tidak tahu penyakit apa yang dia derita. Natalia ini obat alergi pun sudah diberikan dan dia juga diinfus, tetapi tetap saja gak ada hasil. Dan pada akhirnya kakak dari Natalia ini pun bicara sama Natalia. Dia pun gak ngerespon dan cuma nunjuk-nunjuk aku. Aku pun mendekat dan bilang, Nat, rujuk ke rumah sakit ya biar cepet sembuh. Dia bilang, aku boleh gak ikut dia aja? Aku spontan nangis lagi. Nat, dia gak baik, percaya aku. Kamu masih punya mimpi. Dia cuma bisa melihatku dengan tatapan kosong. Ambulans pun datang dan kita akhirnya ke rumah sakit. Di ambulan tetap aku pegang tangan si Natalia. Dia cuma bisa melamun dengan tatapan kosong, sedangkan wajah Natalia semakin tidak dikenali karena benjolan itu semakin besar dan membuat muka Natalia bengkak. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera membawa Natalia ke UGD dan dia diganti infus dan disuntikan obat-obatan. Kakak Natalia pun segera menghubungi ayah angkat Natalia dan keluarga lainnya agar secepatnya menyusul ke rumah sakit. Saat di ruang UGD, Natalia ini menangis dan menjerit-jerit. Dokter pun kewalahan. Akhirnya memanggil kakaknya Natalia. Ketika kakaknya masuk, dia cuma bilang, Friska. Gitu aja langsung. Dia panggillah aku sama kakak Natalia. Ketika aku masuk ruangan, betapa kagetnya aku melihat Natalia sudah tidak seperti dia lagi. Benjolan seluruh tubuhnya berwarna merah kehitaman. Tubuh dan badannya sudah bengkak semua. Benjolan-benjolan yang amat besar berwarna merah, bukan merah pada umumnya, namun merah seperti darah. Aku pun semakin menangis dan keheranan, sebenarnya apa yang terjadi sama sahabatku ini. Dia tersenyum kepadaku sambil bilang, dia terus di sini. Aku semakin penasaran, dia itu sebenarnya siapa sih? Natalia pun bilang ke aku, Fris, anterin ke toilet dong. Namun dokter melarang dan menyuruh pakai pampers. Namun Natalia malah semakin teriak-teriak menjambak rambutnya dan seketika langsung berdiri. Padahal dia udah 2 hari gak makan apapun dan dia berdiri tegap. Aku pun langsung refleks untuk pegangin. Dia dan kakaknya membawa infusnya dan ketika di toilet dia kebelet BAB katanya, dan aku yang gak tega tetap jagain dia di dalam. Dengan jelas mataku melihat kalau dia ini buang air besar, bukan feses, namun yang keluar itu adalah darah yang sangat kental. Aku pun kaget, dia terlihat biasa saja melihat darah itu dan dia malah tersenyum. Keluar dari toilet, dia kembali muntah dan muntahnya ini muntah darah. Dan
kalian tahu darah yang dimuntah ini masih darah segar. Dokter bilang kalau dokter salah obat dan gak tahu penyakit Natalia ini penyakit apa. Karena dokter baru pertama ini mengatasi kasus seperti ini. Natalia terus menerus muntah darah. Kakaknya pun terus menangis melihat dia begitu. Dan aku pun yang udah teriak-teriak, Nat, kuat Nat, kamu gak boleh pergi. Setelah muntah dia kembali tak sadarkan diri. Kemudian dia dibawa ke ruang pasien dan darahnya dicek di lab apakah ada penyakit atau virus. Dan gak lama keluarga Natalia pun datang. Nah, ayah angkat Natalia ini langsung bilang bahwa Natalia pulang aja, ini bukan sakit medis. Semua pun kaget, dokter melarang, tapi dari hasil lab darah Natalia gak ada virus sama sekali. Akhirnya kita bawa paksa Natalia pulang. Dokter pun akhirnya mengizinkan dan kita di sana sekitar 3 jam. Kehabisan biaya sekitar 3 jutaan dan gak ada hasil sama sekali karena bukan sakit medis sih. Di perjalanan di dalam mobil, Natalia sama sekali tidak sadarkan diri. Sampai di rumah pukul 4 pagi, aku pun capek sekali dan disuruh tidur. Natalia dikunjungi oleh orang tua yang mengerti tentang hal-hal gituan dan sedang diobati. Atau apa aku gak ngerti karena aku benar-benar capek. Dan langsung tertidur. Besoknya aku bangun jam 10 siang. Aku melihat kondisi Natalia sudah membaik. Bentol-bentol di wajahnya tinggal sedikit dan tidak merah seperti sebelumnya. Wajah dan badannya pun sudah tidak bengkak lagi. Dia tertidur dengan pulas dan aku akhirnya lega melihat kondisi begitu baik. Kemudian aku dipanggil oleh kakek yang mengobati Natalia dan ayahnya. Mereka bilang ternyata Natalia disukai oleh makhluk yang tinggal di area mes kita. Dia adalah laki-laki, umurnya sekitar 15-16 tahunan, memakai seragam SMP dan seragamnya berdarah-darah. Dia menyukai Natalia dan ingin Natalia menjadi temannya. Dia merasa senang karena Natalia ini gampang kemasukan dan dia yang ingin mencelakakan Natalia. Seketika aku kaget mendengar semua ini, antara percaya ataupun tidak, tapi ini benar-benar nyata di kehidupanku. Andai Natalia sampai pagi seperti ini, pasti dia sudah tidak ada di dunia ini karena dia sudah muntah darah dan itu tandanya dia akan dibawa ke alam lain oleh makhluk itu. Seketika semua keluarganya Natalia setuju jika Natalia pindah tempat prakerin, karena jika Natalia nekat ke tempat prakerin kita, maka dia akan celaka dan sama sekali dia tidak boleh mendatangi tempat itu lagi. Akhirnya aku pun kembali ke tempat prakerin dan membereskan semua barang Natalia bersama kakaknya. Natalia pun harus tetap diterapi supaya makhluk itu tidak mengikutinya lagi. Sebelum aku kembali, aku sempat bertanya ke Natalia, "Kamu gak apa-apa kan, Nat?" Natalia menjawab, "Enggak kok, aku baik-baik aja." "Emang selama ini aku kenapa?" jawabnya. "Nanti kamu tahu kok, tapi jangan sekarang ya. Cepat sembuh dan jangan sering melamun," kataku. Akhirnya aku pun kembali ke mes. Dan ketika aku mencoba berpikir positif, tapi bayangan itu terus menghantui karena ini berhubungan dengan nyawa. Akhirnya aku sendiri di mes cuma bertahan selama 3 hari. Setelah itu aku tinggal di rumah kakak iparku walaupun agak jauh sedikit. Setidaknya aku aman dari gangguan-gangguan itu. Sebenarnya aku belum tahu persis sejarah dari bangunan tempat prakerinku ini. Cuma ketika aku cerita sama kakak seniorku tentang keadaan Natalia dia pun bilang kalau di depan jalan raya tepat depan tempat prakerin itu pernah terjadi kecelakaan satu bus dan ada korban jiwa sebanyak 11 orang. Dan seniorku menebak bahwa makhluk yang menyukai Natalia ini adalah arwah dari korban kecelakaan tersebut. Tapi aku belum pernah dan aku pun belum yakin juga apakah kecelakaan itu benar pernah terjadi dan tahun kapan kecelakaan itu terjadi. Apapun yang terjadi di masa lalu bangunan ini, Allahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu, karena aku juga tidak bisa membenarkan tentang kecelakaan itu. Kakek yang mengobati Natalia pun tidak memberitahu tentang apa yang terjadi dengan makhluk itu dulunya, walaupun sebenarnya dia pasti tahu. Bagaimana nih teman-teman menurut kalian cerita ini? Apakah teman-teman ada yang pernah mengalami hal semacam ini? Hal yang seperti dialami oleh Friska? Coba tulis di kolom komentar. Atau kalian juga bisa tulis dan kirim ke email
yang ada di deskripsi biar aku ceritakan ke YouTube aku. Oh ya, satu pesan buat teman-teman yang nonton video ini, bahwasanya dimanapun kita tinggal, janganlah kita sembrono, apalagi sampai kita mengganggu mereka. Karena sebenarnya hidup kita dengan hidup kita dengan hidup dia, dengan hidup mereka ini berdampingan. Ketika kita ngomongin hal-hal buruk tentang dia pun pasti dengar gitu loh. Cuman kita gak bakal bisa melihat ataupun dengar mereka. Jadi tetap hati-hati dan tetap jagalah ibadah kalian kalau dimanapun kalian berada. Ya mungkin itu saja. Seperti apa sih cerita ini, serem atau enggak sih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman, silahkan kirim ke email aku di deskripsi. Mungkin itu saja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila